Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Maut kembali menjemput pengguna tol Cipali. 3 orang tewas akibat minibus yang dikendarai menyeruduk truk yang sedang parkir di bahu jalan tol. Sekolah negeri di Karawang tak punya cukup kursi dan meja. Murid belajar di lantai dan orang tua terpaksa patungan adakan kursi dan meja buat anak mereka. Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman di Kota Bogor. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jadi berkah bagi pedagang bendera. Omset pedagang bendera merah putih di Karawang meningkat drastis dengan keuntungan Rp500.000 per hari. Perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia jadi momen yang dinanti-nantikan masyarakat, tak terkecuali para pedagang bendera. Ya, Hari Kemerdekaan menjadi berkah bagi pedagang bendera merah putih, tepatnya yang berada di Jalan Raya Sirnabaya Teluk Jambe Timur Karawang. Sepekan terakhir, sejumlah pedagang bendera sudah mulai membuka lapak di kawasan ini. Tak hanya bendera, ada sejumlah pernak-pernik 17-an yang dijajakan para pedagang. Semakin mendekati 17-an, omset para pedagang pun meroket karena adanya instruksi memasang bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus baik di rumah, perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Harga pernak-pernik 17-an dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000. Bahkan omset pedagang bisa mencapai Rp500.000 per hari. Bendera. Untuk apa nih Pak? 17 beli itu dudukan sama bendera nih. Harganya gimana nih? Ya, bagus. Terjangkau. Alhamdulillah lumayan lancar lah. Hari-hari ramai lah, lumayan udah mulai ramai karena mau 17 Agustus ya, hari merdeka mau Itu 15.000. kalau bendera Kalau bendera tergantung ukuran. berapa itu yang Ada yang 25, 30 sama 4 apa omsetnya per hari kira-kira? hari 500. 500.000 per hari ya. Pedagang memperkirakan permintaan akan terus meningkat hingga pekan depan. Sementara itu, para pedagang bendera musiman ini biasanya akan membuka lapak mereka hingga H-1 hari kemerdekaan. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Tak hanya bendera, memasuki bulan Agustus, pesanan pernak-pernik dengan tema kemerdekaan di Kabupaten Kuningan juga melonjak drastis. Bahkan peningkatan permintaan pernak-pernik mencapai 70%. Bulan Agustus menjadi berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Seperti yang dirasakan pengusaha konveksi di Jalan Sadar Manta, Kabupaten Kuningan. Mereka mengaku sudah sejak 1 bulan lalu permintaan pesanan pernak-pernik dengan tema kemerdekaan mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya mencapai 70% dibandingkan hari biasa. Selain bendera merah putih dan kaos bertema Hari Kemerdekaan, pernak-pernik jenis umbul-umbul menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Untuk lebih menarik pembeli, produsen juga membuat kaos bergambar pacu jalur yang kini sedang menjadi tren hingga ke mancanegara. Iya, alhamdulillah untuk menjelang kemerdekaan itu kita udah dari bulan lalu itu sudah ada peningkatan untuk orderan dimulai dari umbul-umbul, kemudian bendera dan kaos panitia juga kita sudah mulai produksi. Peningkatannya berapa persen? Peningkatannya kurang lebih di 50-70%. Yang paling banyak itu pesanan apa? Yang paling banyak kebetulan untuk pesanan umbul-umbul itu tingkatannya sampai di 70%. Pesanannya biasanya dari instansi, bisa jadi dari desa, dari pemerintahan desa, ataupun ada instansi rumah sakit juga ada. Lagi pesan umbul-umbul untuk acara di desa, sama lagi pesan kaos juga untuk panitia 17-an nanti. Kebetulan di Kaskus lagi ada promo 17-an, jadi saya bisa langsung pesan bendera juga sekalian.
Diperkirakan pesanan bendera dan atribut lainnya akan terus bertambah mendekati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus nanti. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah elemen masyarakat serta aparat TNI Polri melakukan napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman di Kota Bogor. Para peserta melakukan long march keliling kota sambil menggelorakan semangat kemerdekaan. Wah, mirip sekali dengan sosok Jenderal Sudirman ya. Pria ini didandani semirip mungkin dengan sosok pahlawan kelahiran Purbalingga untuk ditandu mengelilingi kota Bogor. Ya, ini adalah kegiatan napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Selain mengedukasi kepada generasi muda tentang sosok Jenderal Sudirman, napak tilas ini sengaja digelar untuk menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang terdiri dari elemen masyarakat serta anggota TNI Polri melakukan long march sepanjang 8 km dari markas Kodim 0606 dan berakhir di Museum Peta yang merupakan tempat pelatihan Jenderal Sudirman. Di sepanjang perjalanan, para peserta yang menggunakan kostum merah putih dan nuansa perjuangan ini juga menggelorakan semangat kemerdekaan kepada masyarakat yang menyaksikan. Luar biasa, apalagi hari ini saya pakai baju pahlawan wanita Indonesia, Marta Christina Tiahahu, dan bawa bendera, itu lebih cinta Indonesia bawaannya. Di belakang Jenderal Sudirman tuh rasanya bangga, terus langsung membayangkan masa dulu, kayak gimana pahlawan kita berjuang, itu luar biasa. Seru, nggak ada capeknya sampai akhir, asik. Kita, ikhtiar dari kita untuk terus menghidupkan semangat perjuangan para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan untuk kita yang nikmati. Rute yang ditempuh tadi? Rute yang kita tempuh tadi dari starting dari Kodim 06 Kota Bogor, kemudian ke Lapangan Sempur, Rumah Dinas Wali Kota, sepanjang Jalan Pajajaran, Jambu 2, melewati Jalan Ahmad Yani, kemudian finish di Museum Peta. Perjuangan beliau ya, dengan kondisi beliau sedang sakit, dan tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda kita betapa perjuangan beliau itu kemudian mewujudkan sebuah rangkaian proses menuju kemerdekaan Republik Indonesia, itu perjuangan yang luar biasa. Jadi patut dikenang. Kenapa tandunya juga kita bikin replikanya, karena menggambarkan ya betapa perjuangan itu Jenderal Sudirman bersama seluruh pasukannya dengan tandu yang dalam kondisi beliau sakit, dan ini bisa kita rasakan juga. Begitulah perjuangan yang beliau lakukan. Acara ini pun ditutup dengan penampilan para pelajar yang menyuguhkan drama perjuangan Jenderal Sudirman. Di akhir acara, mereka lalu memberikan bunga kepada para pejuang veteran sebagai bentuk penghormatan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.